Hai Sobat Uber Radio, back again with me ya, Via Alivia. Dan oh my god, hari ini Malang panas banget. Kalau udah masuk jam makan siang juga, kemarin ada salah satu Sobat Uber Radio yang ngerekomendasiin kita salah satu opsi makan di kota Malang yang kamu gak harus capek-capek jauh-jauh keluar, diantarin langsung ke depan pintu, yaitu catering. Catering harian kan banyak ya guys di Malang, tapi ini salah satu catering yang lumayan spesial banget juga karena mereka nyediain produk buat diet nih. Aduh, penasaran kan, karena ini harus dikecilin ya Bun ya. Makanya hari ini Via, Yori sama Gama juga penasaran nih, pengen lihat dapur produksinya seperti apa sih. Makanya langsung cus aja yuk kita ke Senjani Kitchen, guys. Sobat Uber Radio, sekarang Via udah ditemenin sama Kak Ibeng. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget kita datang ke sini siang-siang ya. Pas banget juga Senjani Kitchen lagi production nih. Terus tadi pas masuk tuh baunya udah enak banget. Oh iya. Untuk pengiriman nanti sore produksinya. Ini untuk pengiriman nanti sore produksi. Oke nih, sebelumnya kita ngebahas lebih jauh soal Senjani Kitchen, kita kenalan dulu sama Mas Ibeng gitu kan. Mas Ibeng ini adalah mahasiswa Philkom Universitas Brawijaya. Bangga kita satu Brawijaya nih Sobat Uber Radio. Punya banyak banget bisnis owner, salah satunya adalah Mas Ibeng ini. Tadi apa? Philkom. Aku 2 jurusan sih di UB. 2 jurusan? Tapi yang satu udah di DO, yang satu vokasi, sekarang tinggal yang Philkom. Dulu vokasi, sekarang Philkom. Tapi gimana ceritanya anak Philkom bisa masuk ke bidang kuliner? Oke. Harusnya kan anak Philkom kan ngoding gitu kan, yang main depan komputer, jadi fan girling sama Jepang-Jepang gitu nggak sih biasanya? Iya, tiap pojokan Philkom kayak gitu biasanya. Tapi kenapa ini masuknya malah ke kuliner? Oke, yang namanya bisnis itu bukan tentang produk, tentang memenuhi keinginan pelanggan. Iya. Jadi kalau pengen bisnis dari mana dulu, lihat dulu pelanggan-pelanggan sekitar atau orang-orang sekitar butuhnya apa gitu. Nah kebetulan saat itu aku lihat temanku ada yang catering harian. Kok dia catering harian harganya 11-12 sama rumah makan lah. Terus tiap hari dianterin gratis ongkos kirim. Terus menunya gak ayam terus, gak gorengan terus, gak tepung-tepungan terus. Kok kayaknya bisa nih diduplikasi dengan sistem yang lebih anak muda lah gitu. Saat itu dicoba aja dengan sasaran utama mahasiswa UB saat itu. Ya, terus aja berlanjut sampai sekarang gitu. Oh, berarti awalnya yang mendorong Mas Ibeng buat masuk terjun menjalankan bisnis ini apa nih? Karena faktor ekonomi sih. Gitu. Emang kepepet ya? Kepepet. Aku kan mahasiswa bidik misi aku saat itu. Terus aku udah gak punya kedua orang tua. Aku SMA tinggal di panti. Jadi secara ekonomi sangat bergantung banget sama aku sendiri gitu lah. Saat itu aku jualan makaroni misalkan di perpus, makaroninya habis, uangnya gak ada juga. Ya coba bisnis beberapa kali, bikin software gitu segala macam saya coba juga. Pada akhirnya nyoba catering harian. Saat selain kebutuhan ekonomi juga saat itu saya terlanjur ngehubungin salah satu calon istri lah. Jadi udah terlanjur ngubungin ini juga, jadi saya kepepet 2 kali gitu lah. Jadi akhirnya buat hidup, kepepet buat ngidupin anak orang. Ya itu, akhirnya nyoba-nyoba, ya tereksekusi juga akhirnya gitu. Termasuk sama istri juga saat itu jadi calon istri saat itu ya. Jadi salah satu yang ikut usaha juga bareng-bareng gitu. Dulu 5 orang yang merintis itu, 4 anak UB, 1 anak UM. Yang sekarang lanjut berapa orang Kak? Tinggal 2 orang. Tinggal berdua Mas sama istri ya. Gitu. Oke, asih. Berarti dari asalnya dulu teman bisnis, sekarang jadi teman hidup. Waduh. Mbaknya di luar kayaknya senyum-senyum tuh dengerin. Oh, ini ya berarti emang dari awalnya pengen mencoba untuk, bukan pengen sih, emang dipaksa untuk hidup sendiri. Terpaksa, betul. Hidup sendiri, memang keadaan menyuruh untuk tetap berusaha, tetap harus bisa kuat dan harus bisa kreatif. Gimana sih caranya biar bisa hidup gitu, at least hidup aja dulu ya. Di Malang ternyata saya mengkonfirmasi itu dari buku The Power of Kepepet.
Jadi ada buku namanya itu, ternyata saya tuh posisi di situ. Jadi di situ ilustrasinya tuh ada 2 gedung, misalkan dari A gedung B. Di sini ada 1 M, di sini ada orang misalkan. Orang ini gak bakalan ke 1 M ini karena di sini ada tali misalkan. Gak bakalan ke sini dia tuh, walaupun di sini ada chip, ada apa namanya penghargaan 1 M, gak bakalan ke sini. Kecuali di sini ditaruh harimau. Dia mau gak mau akan ke sini gitu. Nah, di situ diciptakan the power of kepepetnya apa gitu lah. Saat itu kebetulan aku the power of kepepetnya itu mungkin gitu. Tapi bisa dibuat juga the power of kepepet ini. Misalkan dibuat misalkan hari ini langsung hubungi orang tua. Bu, jangan transfer saya lagi ya misalkan. Itu kan seolah-olah dibuat gitu. Itu kata Mas Jaya Setiabudi di bukunya itu gitu. Oke, itu salah satu buku yang ini juga ya menginspirasi masih banyak. Iya, yang terkonfirmasi sekarang itu ternyata saya tuh kayak gini dulu tuh gitu lah. I see. Wow, berarti memang awalnya kepepet butuh banget sampai sekarang jadi omsetnya miliaran. Wow banget sih ya menurut aku ya. Dan bisa jadi salah satu pelajaran juga nih buat teman-teman, buat Sobat UB Radio yang lagi nonton juga ya, kalau kita tuh harus menciptakan kepepet itu ya Mas? Iya betul. Start dari kepepet itu setidaknya sampai tahap ke starting. Jadi bisnis itu kan ada orang yang ngomong gitu, misalnya bisnis itu yang penting manajemen. Manajemen itu penting tapi nanti di startingnya dulu. Nah di startingnya itu butuh kepepetnya itu. Banyak yang nggak berani nyoba ya. Di startingnya dulu, setelah itu profiting, yang nyari profitnya, habis itu baru ke manajemen dan lain-lainnya. Gitu. Saat itu starting memulai dari kepepet itu, kemudian untuk ke profiting kita butuh pendanaan. Nah dari UB salah satunya dapat solusi. Ada DI2B dan lain-lain kementerian pendidikan gitu. Oke, sini kita mau bahas soal ini juga nih. Berarti banyak juga dapat modal-modal tambahan pendanaan itu dari hasil-hasil ikut lomba, universitas dan lain sebagainya ya Mas ya? Iya, awalnya saya nyoba dulu tuh lomba KTI gitu lah, karya tulis ilmiah. Hadiahnya tuh maksimal 3 juta kalau gitu-gitu kan dulu tuh. Terus akhirnya nyoba lomba bisnis yang hadiahnya sampai 30 juta, 20 juta. Nah kalau di total ya mungkin 100 juta dapat aku dari UB, dari kementerian gitu-gitu. Udah untuk memodali untuk modal, tapi secara bertahap gitu. Dari situ. Dari situ jadi menurutku dengan status mahasiswa itu bisa banget loh, bahkan itu khusus buat mahasiswa, gak bisa diakses oleh yang lain gitu. Oke, berarti aku udah nggak ada kesempatan lagi ya karena udah bisa. Udah lepas sedikit. Bahkan untuk alumni bisa. Ada ya dari untuk UB alumni. ya. Wow. Oke. Kalau mau nyari lebih tahu ada DI2B Instagram tuh, Direktorat Inovasi dan Inkubasi Wirausaha atau apalah gitu namanya. Terus ada program akselerasi startup mahasiswa Indonesia, terus BAZIS juga ada, banyak sih pokoknya program-program gitu. Jadi banyak ya cara dan jalan sebenarnya kalau kita nyari. Gitu betul. Tapi syaratnya yang penting kita nyari. Kalau nggak nyari ya nggak dapet ya. Oke, berarti awalnya tadi bikin barengan sama calon istri. Ya, calon istri sama teman-teman juga. Istri gitu kan ya. Terus habis itu bikin catering ini bareng-bareng. Awalnya berarti masak sendiri atau gimana? Awalnya aku nggak pernah masak sama sekali. Istri juga nggak pernah masak sama sekali. Ini gitu. punya usaha catering nggak pernah masak, gimana ceritanya tuh? Dibantu dulu sama ibu dari istri. Tapi dulu masih belum istri kan secara status. Dibantu kebetulan lagi ke Malang, lagi ada urusan. Nganggur juga di Malang kan gitu, ayo masak dong gitu. Nyuruh gitu ya. Ternyata pinter masak juga gitu. Karena di awal-awal kan harus enak banget gitu lah, harus berpengalaman supaya banget, buat gitu. Kayak ngambil orang gitu ya. Awalnya satu hari tuh cuma ngirim satu, aku sendiri yang ngirim satu, seminggu tuh terus satu doang. Gitu. Baru bener-bener orang itu baru satu yang jadi pelanggan gitu lah. Jadi pelanggannya, oke. Tambah 2 gitu ya. Sampai sekarang jadi berapa nih? Sekarang untuk di Malang sehari 250-an lebih lah ada. Itu untuk orangnya ya? Porsinya, sorry. 250 porsi per hari itu juga udah banyak banget Mas. Kayaknya itu untuk Malang. Kalau aku masak sendiri jomper banget kayaknya tuh. Iya lah. Kalau yang selain di Malang? Kita baru 2 mingguan di Surabaya. Baru 2 minggu ini buka di Surabaya ya? Iya. Itu berapa porsi itu per hari? Di sana sekitar 70 porsian. Oke, sih. 2 minggu 70 itu juga adalah angka yang lumayan banget nggak sih, Yor? Iya. Kameramennya ngangguk-ngangguk aja dari tadi. Berarti awalnya dibantu sama Camer. Iya. Gitu. Sama Camer awalnya. Tapi yang modalin pertama banget itu dari Camer juga pertama dari bidik misi saya.
Dari beasiswa bidik misi oke. cair kan tiap semester kan 3.600.000 saat itu. 600-nya aku simpan buat biaya hidup 1 semester lah saat itu. Terus 3 jutanya ini buat 600.000. ya Tahun berapa by the way? tahun berapa ya? 2018 saya. 2018 itu udah masih bisa ya 600.000 sebulan ya? Anggapannya saat itu kalau setidaknya aku makan aman lah karena punya usaha catering gitu lah. Iya bener sih. Kalau jalan itu pun juga kan. Iya, nggak salah. bener. Yang penting hidup aman, yang penting makan lah itu setidaknya. 3 juta ini aku alokasiin untuk bisnis. Setidaknya aku di bisnis itu aku bisa makan gitu loh. 600.000 ini ya udahlah, entah cukup atau enggak ya, namanya usaha harus nekatnya juga sih kata orang-orang gitu. Aku Iya sih, coba nggak juga salah akhirnya sih. gitu. Akhirnya cukup. Akhirnya cukup. Iyalah, cukup. Buktinya masih ada di sini Bahkan ya sampai aku sekarang. kumpulin sekitar 1 semester cukup buat nikah juga. Dengan modal ya Alhamdulillah. sebagian besar dari kita justru uang untuk nikah itu gitu. Oke, sih berarti emang awalnya aku nggak bilang nekat sih ya, tapi kayak berani. Berani sih ya. Berani buat mempersunting anak orang di sisi masih merintis bisnis itu Iya, kan harus membagi waktu banget ya, apalagi kuliah, bisnis, Iya betul. menikah. Betul. Dulu tuh bener inget banget 2 tahun pertama pas bisnis itu sangat jungkir balik. Habis kuliah ke pasar, habis ke pasar kuliah lagi gitu kan. Habis itu nganterin catering. Wah, hampir 24 jam pokoknya. Tapi itu posisi sudah Nikah punya juga. keluarga, ngurusin keluarga juga Iya, berarti. itu juga. Istri Wah. hamil, nambah-nambah segala macam lah itu. Tapi intinya itu 2 tahun pertama. itu. Setelah dari situ kan mulai ada karyawan, mulai ada apa, bertahap. Tapi sekarang total ada 22 karyawan. Sudah ada 22 karyawan ya sekarang. Mulai dari yang online, yang Surabaya, yang Malang gitu. Oke, sorry tadi mungkin tahun berapa mulainya? Berdirinya 2018, April. April 2018 sampai Berarti sekarang April besok udah mau 5 tahun. Berarti 5 tahun dengan total 22 karyawan. Iya. Ukuran bisnis usaha UMKM ini sudah oke banget sih. Kayaknya Iya. untuk ukuran catering, makanan gitu ya, dengan karyawan yang segini bisa dihitung. Aku nggak nyangka juga sih sampai Iya. sampai 20-an orang gini. Awalnya aku cuma mau lihat psikotes karyawan kan hasilnya kayak gimana. Wih, datanya 22 kayak ini. Kan nggak nyangka banget sih awalnya. Kayak oke, kok jadi banyak nih karyawan saya nih ya. Kok saya bisa menggaji semua Iya orang bener ya? gitu, kayak gak nyangka banget gitu, bener lah persis kayak gitu. ngasih lumayan ngasih rezeki buat orang kan, Iya, alhamdulillah itu. gitu kan ya. Tapi mikir juga, sempat mikir nggak sih kayak ini kalau aku nggak bisa ngegaji semua orang ini gimana ya? Sempat nggak sih mikir kayak gitu? Enggak sih kalau itu. Oh enggak ya? Karena sebelum rekrut karyawan dipastiin dulu cukup nggak gitu. I see. Karena ya pasti alhamdulillah rezeki dapat Iya, aja kan bener. ya Kak ya. I see. Dan ini aku juga mau tanya lagi nih tentang awal-awalnya Senjani Kitchen mungkin ya. Dari tadi kita udah ngobrol tentang awalnya berdirinya gitu kan, terus modalnya udah dapet dari diri sendiri yang struggle-nya minta ampun nih buat menciptakan Senjani Kitchen. Pernah expect nggak sih kalau diri ini gitu kan, seorang Mas Ibeng itu akan menjadi business owner? Dari dulu tuh emang expect-nya seperti itu, atau sebenarnya jalan hidup awalnya pengennya nggak kayak gini gitu? Pengennya Aku yang memang lain? mentargetkan saat itu pengen punya usaha sebelum lulus. Oke. Gitu. Sekarang malah belum lulus sudah punya usaha. Gitu. Memang saat Saya itu. nggak menyinggung loh ya. Tapi insya Allah semester ini lulus, insya Allah. Amin. Nah, memang saya mentargetkan itu sendiri sih. Makanya sebelum catering ini berdiri, saya dulu udah nyoba juga bisnis-bisnis yang lain. Kayak tadi jualan makaroni, bikin software, bikin website, segala macam itu. Terus jasa reparasi laptop, jasa install ulang gitu-gitu. Oh, Sudah boleh nih nyoba, laptop gitu. aku, boleh nggak nih? Tapi sekarang udah gak menerima kayaknya. Udah mulai fokus, sudah mulai menemukan titik fokus gitu. Iya, tapi dari dulu emang udah expect akan punya usaha. Iya, Akan jadi harus punya bisnis usaha, owner. iya. I see. Karena memang dulu dalam mindset pekerjaan terbaik adalah usaha gitu. Untuk menjadi bos diri kita sendiri. Betul, gitu ya. setidaknya menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri lah gitu. Terus buat diri sendiri, alhamdulillah buat orang, Orang lain, ya. iya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, guys. Ingat itu. Jadi awalnya emang udah kepikiran jadi business owner. Pas sudah jadi business owner, ngerasain susahnya tuh segimana sih? Iya. Yang Kalau- kalau saya sih lebih tipe-tipe yang konsisten sih ya. Kalau istri lebih ke kayak gimana ya? Kayak mengeluh kok Mut-mutan. gini sih gitu. Mut-mutan. Kok gini sih capek banget, ayo daftar PNS aja. Kalau ya di tengah-tengah banyak keluhan-keluhan seperti itu karena tidur bener-bener jarang banget saat itu kan.
Gitu awalnya ya seperti itu, tapi saya lebih ke konsisten bahwa saya punya tujuan. Akhirnya jalannya seperti apa, jalannya seperti ini, dijalanin aja. Kalau kata orang-orang sih setidaknya 5 tahun bisnis itu, setelah 5 tahun ya kalau jelek keterlaluan gitu, kalau dia bakalan kelihatan sendiri gitu ya. Atau salah kamu manage-nya, atau salah kamu pilih bidangnya, kalau udah 5 tahun itu setidaknya konsisten akan baik-baik sendiri kok gitu. Kata orang-orang sih gitu. Kata orang-orang gitu, tapi terbukti atau enggak nih? Terbukti. Dan itu bukan kata orang-orang biasa sih, kata orang-orang yang biasanya udah punya bisnis duluan gitu kan, senior misalkan di organisasi kepemudaan gitu lah. Gitu, terbukti. Terbukti kalau memang pada akhirnya Mas Ibeng meyakini ke diri sendiri kalau ini kayaknya emang jalan aku. Jadi dimulai dulu terus dikonsistenkan juga. Gitu. Seberapa lama konsistennya? 5 tahun. Gitu. Minimal. Sudah 5 tahun. Atau kalau kata teori habit itu kan di 8 hours. Bukan di 8 hours, 10,000 hours, 10.000 jam. Kalau kamu ngelempar bola basket terus selama 10.000 jam ke ring itu, maka selanjutnya tinggal refleks aja udah. Dia pasti bakalan kayak memori. Udah biasa aja gitu. Dan bisnis juga sama ya? Iya kayak gitu juga. Termasuk keahlian yang lain juga kayak gitu. Kalau mau jadi ustadz ya udah ceramah aja 10.000 jam terus, nanti otomatis kok kayak gitu. Kalau mau jadi chef masak aja 10.000 jam gitu ya. I see. Kalau mau jadi kameramen kayak Gamas 10.000 jam kan? Gitu. Terus aja coba hitung-hitung aja. I see. Memang dibutuhkan kekonsistenan yang luar biasa banget ya Mas ya. Dan itu menurut aku yang sering banget aku lihat ada di diri teman-teman aku yang berbisnis dan sekarang alhamdulillah udah sukses gitu kan. Jadi memang harus konsisten dalam menjalani, ditambah dengan manajemen yang baik juga dan ilmu-ilmu yang baik juga pastinya. Nah kalau kayak gitu Mas sendiri punya mentor nggak sih, mungkin kayak sosok dalam hidup Mas Ibeng yang kayak ngasih tahu kalau ini nih bagus nih Beng buat kamu. Gitu. Pertama saya tuh mentor tuh dari D2B itu sih. Dulu namanya nama program itu YEB, yang Entrepreneur Brawijaya. Misalkan semua startup yang lolos ada 20 orang kalau katakanlah, aku lupa jumlahnya, dapat dana 20 jutaan semua. Nah, tapi 20 juta ini kita bantu ya alokasinya. Misalkan untuk legalitas berapa nih? Karena itu penting banget, standar banget gitu lah. Untuk di situ dulu legalitas. Setelah dari situ pemasarannya ada nih caranya seperti ini gitu. Diawali dari situ dulu sih. Itu skalanya mungkin belum terlalu besar, 2000 berapa ya, 2020-an kayaknya. Atau 2019 lah. Iya 2018 juga sih kayaknya. 2018 awal banget merintis juga. Pas awal banget itu. Dari situ sih, itu memang masih standar banget, tapi untuk mahasiswa sangat cukup gitu. Iya, 20 juta aku juga nggak imagine bisa pegang uang 20 juta ya sampai sekarang. Kayak gitu dari situ. Terus dari Kementerian Pendidikan juga, karena program kewirausahaan itu kan banyak juga yang mendukung sih sebenarnya. Program dari Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Pemuda, dari mana-mana kan gitu. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya buat menciptakan wirausaha baru ini. Betul, juga ya, apalagi UB kan kampus entrepreneurship. Gimana kita diusahakan untuk mencetak generasi-generasi entrepreneur baru di Universitas Brawijaya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya usaha bisnis gitu kan, bisa didaftarin aja langsung tuh ke inkubator bisnis, pasti dibantu ya Mas ya? Dibantu ya. Pasti dibantu. Setidaknya kalau layak pasti dibantu gitu. Salah satunya seperti Senjani Kitchen. By the way, Senjani ini arti namanya apa nih? Dulu namanya itu Amira Eatery sebenarnya. Kenapa Amira? Karena nama salah satu founder saat itu. I see. Karena kalau Ibeng Eatery kan gak diterima market gitu kan, aneh banget, apaan sih ini catering namanya Ibeng ya. Jadi harus nama cewek sih kayaknya. Terus makanan tuh kenapa identik sama nama cewek? Nah itu memang karena dan misalnya Gama Eatery, Yori Eatery kan agak gitu, tolak duluan kayaknya. Gitu. Terus kita mau daftarin merek, udah ada nama Amira itu, jadi gak bisa daftar merek, sehingga nanti kalau bisa jadi di tengah-tengah diturunkan sama orang lain gitu lah. Akhirnya cari nama, lama banget nyari nama itu. Akhirnya biar cepat nama anak aja gitu. Jadi nama anakku Senjani. Nama dedek kecil gitu kan Senjani ya? Apa siapa Mas? Alias Senjani Latif. Alias Senjani Latif, cantik sekali namanya. Terus dibawa jadi ke nama Senjani Kitchen. Berarti nama Senjani Kitchen ini baru ada tahun berapa?
Nama Senjani Kitchen itu 2000 berapa ya? 2020 kan kayaknya. Baru ada Pas Covid lah 2019. 2019. 2019 itu 2020 sih. 2020. Berarti nama Senjani itu baru ada 2020. Iya. Tapi usahanya startnya 2018 dengan Amira Eatery. Iya, Amira Eatery. Oke, I see. Sampai sekarang dari 4 orang ya? 5 orang. Dari 5 orang selama 5 tahun jadi sisa 2 orang sekarang untuk menjalankan the whole operation of Senjani Kitchen. Oke, I see. Jadi memang Senjani ini fokusnya di catering harian sama catering diet. Catering harian termasuk catering event juga sih. Sering event, sering catering harian, catering diet juga. Sempet 3. sampai ke event-event mana aja tuh Mas biasanya ngambil Mas? Banyak banget event itu, hampir tiap Sabtu Minggu tuh selalu ada event sih. Itu dan selalu ada pesanan lah. Ya UB masih banyak juga pasarnya, gitu kan. Dosen-dosen dari kemahasiswaan, ya dosen-dosenku Wilcom banyak banget yang dukung mereka itu justru. Bahkan ya dukungnya kayak untuk Senjani Kitchen jalan, bukan Ibeng lulus. Iya, gitu. Kalau yang kedua ini, tapi sambil order kan ketemu nanti tuh aku yang nganterin karena dosen gue kan, sambil digenjot juga buat lulus gitu. Kapan Beng? Kelarin skripsi lu Beng? Sudah udah kelar Pak. Mau ngomong anak dulu. Iya, gitu lah. Iya. Gitu. Jadi event catering, terus catering harian. Yang tadi aku sebutin 250-an porsi itu di luar event catering. Di luar event ya, kalau udah masuk kalau event beda tuh lagi. Berapa tuh? Kira-kira? Maksimal kalau kita biasanya 500, kita batasin 500. Kenapa cuma dibatasi 500 tuh? Karena kita ada sertifikat like hygiene sanitasi jasa boga dari Dinas Kesehatan itu maksimal 500. Karena misalkan standarnya nanti misalkan 500 porsi ini, standarnya misalkan ventilasi udaranya harus kayak gimana, blowernya harus kayak gimana gitu-gitu. Jadi emang penataan ya buat hygiene-nya bukan lagi yang home production. Iya, kalau di atas 500 porsi itu udah bener-bener kitchen lah gitu. Udah harus masuk pabrik kitchen gitu. Kitchen yang pabrik gitu, bukan yang kitchen home. Ya, jadi kategorinya tuh kalau saya kategori A2. Kalau A1 itu masih owner, kalau A2 itu udah karyawan. Tapi skalanya masih home industry, tapi udah dilengkapi dengan blower segala macam itulah. Gitu. I see. Udah mulai proper. Udah mulai proper lah gitu. Rencana untuk next scale up nih? Next scale up. Kapan? Kita kan model bisnisnya itu lebih ke buka cabang. Jadi sekarang kita buka cabang di Surabaya. Jadi scale up-nya lebih ke buka cabang. Permintaan itu saya lihat itu banyaknya di Jakarta sebenarnya. Tapi karena Malang Jakarta kan lumayan jauh. Kayaknya nggak kerasa banget. Akhirnya aku Surabaya. Saat itu memutuskan permintaan kedua terbanyak Surabaya. Jadi aku Surabaya dulu. Kan paling lewat jalan tol sejam setengah nyampe lah gitu. Cepet banget. Tadi pun juga aku sini dari Surabaya juga. Langsung demi kita ngobrol bareng. Iya. Demi ngobrol bareng hari ini Mas Ibeng bela-belain dari Surabaya ke sini tuh ngeboyong si Senjani juga ya. Iya, selalu ikut kalau itu kemana-mana. Selalu ikut kemana-mana, emang rezeki anak nggak kemana ya Mas ya. Kalau boleh nanya-nanya sedikit nih soal rezeki anak mungkin ya. Sejak Senjani lahir itu apakah omset dari si Senjani Kitchen ini udah mulai naik juga atau gimana? Percaya nggak sih sama yang namanya rezeki anak dibantu sama bisnis ini? Kalau rezeki dalam bentuk yang dipahami uang itu kayaknya enggak, tapi lebih ke spirit mungkin ya, spirit yang berbeda, kerja yang lebih keras gitu. Saat itu anak lahir itu aku nggak ada duit bahkan. Mau lahiran itu dari modal bidik misi lagi dibantunya tuh. Lahirannya? Iya, lahiran terus dia harus biaya dokter apa itulah kan. Bidik misi cair, ya udah pakai bidik misi lahiran anakku tuh. Ini pampersnya gimana nih pampersnya? Setidaknya buat lahiran lah, kalau pampers gitu kan harian kan ya bisa dicari lah gitu. Yang penting buat ngeluarin dia dulu nih. Yang penting gitu dulu kan. Sehat. Gitu. Habis itu mulai berkembang Senjani Kitchen ini pas Senjani umur berapa tuh? Mulai yang jauh banget naiknya nih. Kita tuh mulai fokus untuk bisnis itu pas COVID justru. Pas jadi gimana tuh ceritanya? Sebelum COVID itu pasar kita masih mahasiswa, 100% mahasiswa, dan itu sebagian besar UB, dan kita juga masih kuliah aktif-aktifnya. COVID terus libur kuliah 3 bulan misalkan ya, kita juga libur usahanya 3 bulan gitu. Di 3 bulan juga gak ada pemasukan gitu. Mut-mutan kuliah juga ya? Karena kalau gak dicari-cari pasarnya dikorek-korek gak nemu juga sih, susah gitu. Nah pas COVID ini sempat berhenti sekitar seminggu 2 minggu, habis itu permintaan banyak untuk isoman,
aman gitu kan. Terus untuk yang catering sehat diabetes, catering sehat yang kanker segala macam itu justru ada. Dan itu bukan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, kantor-kantoran gitu, karyawan. Ada opportunity dari isolasi mandiri tadi juga ya. Justru dari situ pasarnya lebih stabil kan. Kalau mahasiswa kan ada liburnya. Benar. Kalau mereka kan relatif nggak ada libur, minim lah liburnya gitu. I see. Jadi berarti baru mulai yang program diet itu di COVID juga ya? Iya, disitulah mulai gencar-gencarnya. I see. Program diet berarti ngikut nutrisionis juga? Iya, aku kan nggak tahu menahu masalah diet, jadi aku harus hire nutrisionis. Iya. Berarti semua menu-menu yang ada di Senjani Kitchen ini emang udah di-review ya? Di-review sama nutrisionis, berarti emang terjamin lah gizinya lengkap gitu ya, karbo, protein dan lain sebagainya. Oke, pas. I see. Boleh dong Mas diceritain soal programnya nih? Program apa? Program menu. Oh gitu. Oke, sip. Gitu kan? Atau mungkin buat aku mau ngilangin ya. kayaknya kan harus defisit kalori ya. Jadi bisa dong mungkin konsultasi gitu kan ke sini, adanya dia jasa konsultasi makanan. Aku awalnya tuh kurus banget aku tuh, 49 kilo. Terus dari sini aku akan ada nutrisionis, naik berat badan, naik sampai 9 kilo. Terus sekarang ini aku baru pas ada nutrisionis ini ya? Terus pas ke Surabaya aku kayak kerja lagi kan, jarang makan lagi. Sekarang udah mulai turun lagi ini. Jadi produk kita tuh ada 3 tadi, daily catering, event catering, sama diet catering. Kalau yang basic daily catering ini lebih ke basic makanan harian standar lah, gitu. Untuk ya makan makanan harian biasa, tapi kita porsinya ngikutin ke pedoman gizi seimbang namanya PGS. Jadi setidaknya dalam satu porsi, kalau dulu tuh 4 sehat 5 sempurna. Sekarang diupdate namanya PGS gitu, pedoman gizi seimbang itu. Jadi satu kali makan itu setidaknya harus ada karbo, protein, nabati, hewani, sayur sama buah. Dan itu semuanya itu udah lengkap, sebuah buahnya. Itu harganya sekitar 17 ribuan udah dapat segitu. Plus free ongkir juga. Segitu free ongkir udah lumayan banget sih ya. Seluruh kota Malang free ongkir. Seluruh kota Malang tuh udah benar-benar sampai Malang ujung kabupaten tuh masuk nggak? Sedikit Singosari, sedikit Pakis, yang masih sedikit ke kota itu masih bisa lah. Sedikit Pakis, sedikit Batu juga bahkan bisa. Karangploso, Batu nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak yang jauh banget. Jauh banget enggak. Itu basic yang daily catering itu tadi. Kalau yang diet lebih personalized. Ada yang untuk nurunin berat badan, misalnya paling banyak menurunkan berat badan. Terus untuk yang misalkan program bayi tabung butuh gizi khusus, nah kita lumayan banyak di situ juga. Gitu, karena di Malang kayaknya belum ada yang segitunya juga sih. Jadi emang dispesialisasikan untuk program diet itu bukan cuma untuk menurunkan atau menaikkan berat badan, tapi kayak untuk menjaga kesehatan orang-orang yang punya diabetes misalkan, pasca operasi misalkan butuh pemulihan lebih lanjut gitu kan. Nah, kalau yang ini harganya tuh untuk yang menurunkan berat badan dipukul rata 40.000 per porsi. 40.000 per porsi ya? Untuk yang diabetes, yang advance diet itu kita kasih harga 60.000 per porsi. Karena memang nutrisinya dibedakan ya? Sangat beda banget gitulah. Lebih susah masaknya? Lebih susah banget. Lebih susah sama ada apa ya? Pendampingan dari nutrisionisnya kan lebih mendetail kan, dipantau banget dari produksi sampai ke packing itu, sampai mau ke pelanggan itu dipantau banget gitu. Oh oke. Gitu. Jadi kalau beda handlingnya di salah satu prosesnya itu bakalan berubah nutrisinya? Iya gitu juga. Termasuk misalkan kanker gak boleh makan yang goreng-gorengan, misalkan harus yang seperti apa gitulah. Nutrisionis yang nanganin gitu. Jadi misalnya nutrisionis ngasihkan ini ke chefnya, terus habis dari chef dia yang packing juga gitu. Oke, I see. Kalau semisal contoh-contoh menu spesialnya deh yang lumayan susah banget dibikin tuh apa sih Mas? Atau yang Mas Ibeng ingat yang paling susah waktu itu kayak, nih dibikin kok kayak susah banget nih menu ya. Tapi ternyata cocok gitu untuk nutrisi-nutrisi orang-orang berkebutuhan khusus ini dulu. Oke, menunya aku kasih tahu dari sini dulu deh. Bahwa menunya itu tiap hari ganti-ganti. Selama 1 bulan itu beda semua. Beda, jadi nggak bosan ya? Misalkan ayam tetap ayam, tapi dibedain gitu. Ada ayam bakar, kemudian besoknya itu gak bakalan nemuin lagi ayam bakar selama 1 bulan itu, gitu. Jadi terus, sebulan? Selama sebulan. Sebulan range-nya, jadi sebulan kayak bedanya satu kali menu itu cuma bisa 1 kali dalam menu? Gitu. Wow. Gitu. Jadi kita sangat variatif banget dalam menu itu. Yang pasti tadi ada yang aku sebutin tadi, sangat variatif ngikutin pedoman gizi seimbang tadi itu. Nah, termasuk untuk yang diet juga kayak gitu. Menunya kita gak punya base-nya sih kayaknya, belum punya ke situ lah, belum. Tapi ya kitanya value-nya lebih ke variatifnya itu.
Aku yakin ada menu-menu yang belum pernah kalian rasain gitu kan. Yang itu gak bakalan kalian makan kalau gak dipaksakan gitu kan. Ya mohon maaf mas, anak kos paling kalau nggak lele, ayam, Iya itu aja kan. mohon maaf. Ya kalau pengkolan kan ya udah ayam bakar, ayam crispy gitu-gitu aja kan. Bahkan kalau- Jadi kita kalau kasih lagi- menu yang lebih variatif gitu. Bahkan Bahkan kalau- kemarin itu saya baca ada orang tua yang bilang makasih sama CS kita tuh. Makasih ya kak, ini anak saya jadi makan sayur gitu. Padahal seumur hidupnya dia tuh gak pernah makan sayur Sama sekali. gitu. Aduh. Dan Terus katanya sayurnya itu ternyata enak. akhirnya anaknya Mau makan sayur. Da- Gitu. Cuma dari catering sendiri. Iya, karena mau gak mau kan udah dikasih box kayak gitu, udah lengkap menunya. Ya udah tinggal makan apa yang ada aja kan, Iya. gitu. Kalau di warung makan kan misalkan gak tanpa sadar beli minumnya 10.000 gak kerasa kan dikit-dikit Iya, gitu. gak kerasa. Belum lagi parkirnya 2.000 gak kerasa kayak gitu-gitu tuh. Kayak- Seolah-olah kosnya cuma dimakan doang aja gitu. Ujung-ujungnya 30.000 kalau Iya, gitu. Bahkan kayak mungkin geprek-geprek pinggir jalan aja yang kita rasa oh harganya cuma 10.000, Iya. cuma berapa? Pas di total-total semuanya nyampe juga 20. Iya, sebenarnya gitu. Kan sekali makan. Ini lebih hemat juga kalau dihitung-hitung gitu kan. Dan hemat tenaga juga. Iya, dapat tenaga. Terus biasanya kebanyakan kalau anak-anak OB yang pesen tuh anak-anak FK, mungkin lebih sibuk ya, bagaimana Iya, gitu mungkin kan. iya, Paling sibuk banyak banget ya. sama dia tahu juga kan makanan sehat yang mana, yang enggak, yang mana gitu kan. Kalau saya mah visip kebanyakan waktu luang Iya, iya, kan. pengen masak sebenarnya mas, pengen masak, pengen mengikuti pedoman gizi seimbang sampai pernah beli nasi merah. Oh, gitu. Gara pengen diet, beli nasi gitu. merah, beli oatmeal gitu kan. Tapi yang semangat masaknya tuh cuma 2-3 hari. Untung nggak 2-3 jam juga itu. Terus habis itu nih udah nggak tahu lagi nih oatmealku kayaknya masih bagus atau enggak di rumah ya. Jadi Iya. emang kalau buat tipe orang-orang yang tidak konsisten seperti saya, Iya, zaman sekarang kan memang kayak gitu. emang lebih cocoknya buat catering harian ya mas. Iya, apalagi kalau buka ojek online misalkan scroll akhirnya nggak jadi makan. Itu bener banget. Akhirnya ya udah kayak gitu mendingan makan siang kantor misalkan tiap siang udah tinggal dikirim, tinggal nerima aja gitu. I see. Bahkan nerima pun juga kita kan contactless delivery, jadi delivery itu langsung dititip ke security, ke lobby, resepsionis, ke siapapun. dicantol di pagar bagian dalam misalkan, nah gitu jadi nggak ada interaksi sama sekali sih, minim lah interaksinya gitu. Cocok buat introvert ya. Gitu. Cocok kan buat kamu kan? Jadi tinggal ngambil aja udah gitu, nggak usah nungguin. Kak saya udah di bawah, harus ke bawah dulu misalkan. Capek kalau kayak gitu. Mending disimpan aja gitu. Mending kita ke bawahnya waktu kita mau. Nah gitu. Ada nggak sih sempat sampai yang klien pelanggan itu nggak ngambil makanan dari diantar? Ada. Jadi kayak gitu. pas mau nganter besoknya. Nah, masih ada. Itu kok masih ada yang nggak kemakan Masih ya? ada. Sering nggak Tapi kayak gitu kan? sering nggak sih? Oh, Paling sering. jarang banget tapi ada. Tapi gitu. ada ya. Kalau ada kayak gitu dikontak nggak tuh orangnya? Ini kenapa nggak dimakan? Enggak sih. Enggak juga ya. Karena udah ada agak itu juga ya. Nggak usah dimakan juga gitu. Aduh mubazir banget tuh kalau dia ya. Mending Karena kita sistem belinya kan paketan. Misalkan beli untuk 1 minggu, beli untuk 2 minggu, dalam sebulan misalkan. Kalau beli untuk 1 bulan berarti harga satuannya bisa jadi lebih rendah juga. Itu bisa jadi sampai 16.000 per porsinya itu kalau beli 1 bulan. Dan itu sistemnya dikirimnya terserah dia. Misalkan mau tiap hari aja, mau siang aja, mau sore aja, mau Senin sama Kamis aja untuk buka puasa, misalkan bisa se-custom itu. Terus misalkan mau tiap hari, terus tiba-tiba besok mau keluar kota. Nah, bisa juga di-pause dulu. Gitu ya, oke. Atau bisa juga sekarang karena udah ada cabang Surabaya kan, misalkan pesannya di Surabaya, mau dikirimnya di Malang bisa. kayak gitu. Oke, sini tiba-tiba saya harus ke Malang nih, Iya, ke Malang aja gitu ya. bisa banget. Oke, I see. Tapi Gitu. karena ini Senjani ini bukan fokus ya, salah satu market yang paling besar mahasiswa. Tahu dong mahasiswa dompetnya kayak gimana ya? Bu, Iya. ya. Sering nggak sih ada promo-promo gitu buat Sering banget Senjani? saya. Hampir setiap bulan kita tuh promo sih. Setiap bulan ada promo tuh biasanya paling sering tuh promo yang kayak gimana Lara? Diskon kah? Atau buy one get one? Mungkin catering buy one get one gimana ceritanya? Biasanya kita tuh kalau promo untuk mahasiswa UB ya, kita ada pameran misalnya diskon 10% biasanya kayak gitu. Cuma tunjukin KTM aja kayak gitu. Oh, yang penting KTM-nya KTM. meskipun udah nggak berlaku nggak apa-apa ya? Atau Nggak masih alumni? Oh, gitu? nggak bisa nggak kalau ya? itu. Kan biasa Udah ada bukan yang kayak mahasiswa gitu lagi. tuh. Ini saya masih punya KTM tapi ternyata di siang udah lulus. Nah, gitu. Ya setidaknya kelihatan dari wajahnya juga. Karena, Muka saya masih
aman lah ya sampai 2-3 tahun ke depan lah ya untuk jadi Sering sih, mahasiswa. sering. Kita tuh biasanya promo-promo tuh tanggal 1 sih, karena tanggal muda kan orang-orang pegang uang kan gitu. Masih nggak apa-apa Dan kita menghambur-hambur. bayarnya di awal kan itu loh. Ya. Jadi agak berat di awal, tapi ya sebenarnya secara kolektif kan lebih ringan Lebih gitu. aman lah ya, dan lebih enak juga daripada kamu masak nasi di rice cooker banyak terus besoknya lupa gitu kan, atau makan nasi doang sama cuma ceplok misalnya dicampur sama ini, itu namanya gizi di badan ini benar-benar tidak terpenuhi dengan Itu secara jangka pendek mungkin nggak akan terasa ya makan makanan kayak gitu, tapi secara kumulatif hari-hari bulan ke bulan kalau akhirnya umur 30 gitu ya. nanti mulai kerasa penyakit-penyakit. Jadi PTM atau penyakit tidak menular itu salah satunya disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Itu tuh prevalensinya itu mencapai 69,9%. Jadi 70% lah gampangannya. Jadi orang yang sakit itu 70%-nya adalah penyakit tidak menular. Diabetes, kanker, stroke, gagal ginjal, hipertensi gitu. dan hal-hal itu banyaknya karena pola makan diet yang tidak sehat dari masa muda. Ya, Wah, paginya makan soto, siangnya makan ayam tapi bentuknya Indomie semua kayak gitu. Bentuk mie semua kayak gitu kan. Sayang kita banget. tuh Itu kan makan tuh keliling Indonesia. Oh iya. Nah, nggak apa-apa, kita kulineran gitu, tapi Iya. bentuknya dalam sachet segitu. Ya, iya. Bawa itu. bentuk pouch gitu kan ya. Setidaknya boleh sebenarnya kan kayak gitu kan, itu kan karbo misalnya, tinggal tambahin protein, tambahin sayur, itu kan lebih sehat lah setidaknya gitu. I see. Kita Berarti provide yang satu porsi itu lebih sehat. Ini udah satu Iya, satu bener. paket gitu dan kan. kepraktisan juga ya, praktis banget buat teman-teman yang suka sibuk, mahasiswa yang mungkin waktunya habis buat belajar, buat organisasi, buat nongki, buat pacaran daripada masak capek gitu kan ya. Mendingan beli catering harian gitu kan. Tapi nggak maksa juga ya Mas ya buat pakai catering Jadi harian. salah satu kalau- opsi lah. Iya, gitu. jadi salah satu opsi. Jadi at least Orang-orang tertentu. seneng aja gitu kalau punya opsi. Kalau kita lagi males, lagi capek, bisa seminggu dan itu bisa di-pause Bisa ya Mas di-pause, ya. bebas. Bisa di-pause, kamu mau dikirim hari ini terus nanti pause 2 bulan Ya, terus misalkan di lagi nggak apa-apa ya. bahkan libur kuliah misalkan, pas masuk mau diambil lagi masih bisa. Masih bisa. Catatannya masih ada. Gitu. Bener-bener sefleksibel itu Gitu. ya. Oke nih. Nanti mungkin aku boleh coba main-main ke boleh kitchennya ya banget. habis ini ya. Gitu, boleh banget. Oke deh, thank you so much ya Siap. Kak Ibengnya, kita udah Sama-sama. ngobrol hari ini. Mungkin habis ini kita bakal jalan-jalan ya Yori ya sama Gama ke dalam, siapa tahu banyak nih yang bisa kita lihat dan kita Aku pelajari. yakin kameramannya udah lapar banget sih ini. Mukanya lapar sebenarnya. Ini anak berdua mukanya tuh udah kayak aduh apaan sih ini, cepet dong. Tapi it's okay, thank you so much ya buat Sobat UB Radio yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa buat di subscribe YouTube-nya UB Radio dan YouTube-nya Senjani Kitchen ya. Iya boleh deh. Kayak sosial Walaupun media. nggak pernah update kalau di sana. Lebih ke Instagram saya kayaknya. Yes. Instagram, Twitter kita lebih aktif di Itu kalau sana. mau order di situ juga ya. Langsung sip. DM atau gimana tuh? Lebih sistem kalau ordernya? ordernya semuanya ke WA Oke, gitu. tapi Tapi di WA-nya di IG IG juga ada, pasti ada ya. di Twitter juga ada. Oke, gitu. jadi nanti bakalan kita taruh di sini nih UB Radio, yang di sini Senjani Kitchen. Jangan Nah, lupa buat di follow, dilihat dua-duanya ya Sobat UB Radio. Kalau kamu pengen beli-beli makanan ke sini, kalau kamu pengen lihat yang review-review makanan, yang di sini. Oke, itu aja mungkin dari Via. Thank you so much ya Sobat UB Radio. See you on the next Jajal Kuliner. Bye bye.